berikan kepada kita sampai saat ini, masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk menimba ilmu kembali setelah kita meliburkan diri menghadapi menyambut kedatangan bulan suci dan Idul Fitri. Oleh karenanya, sebelumnya saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, masih diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki daripada segala macam kekurangan yang terjadi dalam kehidupan kita sebelumnya sampai saat ini. Sehingga kalaupun Allah berikan kesempatan untuk kita mudah melaksanakan perintah Allah, baik beribadah maupun menimba ilmu agama, maka jangan disia-siakan kesempatan yang berharga ini. Kenapa? Karena mudah bagi Allah untuk menghapus segala dosa-dosa kita, untuk memaafkan segala kesalahan yang pernah kita lakukan, baik sengaja maupun tidak. Mudah bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Dosa besar apapun, kalau diiringi dengan rahmat dan maghfirah Allah, maka semua akan terampunkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita benar-benar ingin memperbaiki dan ingin kembali bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita semua punya masa lalu yang serba kekurangan, yang serba ketidaksempurnaan, bahkan serba banyak kesalahan. Tetapi ketika Allah memberikan kesempatan buat kita untuk kita perbaiki, untuk kita sempurnakan, untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan dengan penuh harapan kebaikan yang kita kerjakan bisa menutup, bisa menghapus segala keburukan dan kesalahan di masa-masa lalu kita. Inilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa dikatakan kesempatan? Karena kita menyaksikan sendiri, melihat sendiri, merasakan sendiri berapa banyak sekitar kita, sekitar mushola, sekitar majelis taklim, masih banyak di antara mereka yang abai, yang lalai daripada memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat di mushola. Ada yang di antara mereka dengar azan biasa-biasa saja, tidak ada rasa gerakan kepengin melaksanakan sholat. Cuek aja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan kumandang kalimat yang mulia daripada azan, ya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, Allah masih memberikan kita kemudahan untuk bisa mendengar kalimat azan yang kita merasakan bahwa Allah sedang memanggil kita untuk kita kembali kepadanya dengan melaksanakan daripada ibadah salat. Sehingga Allah mudahkan kita, langkahnya dimudahkan, niatnya dimudahkan, ibadahnya dimudahkan, segala kebaikan pun dimudahkan oleh Allah. Ini patut kita syukuri. Jangan disia-siakan kesempatan yang sangat berharga dan mulia ini. Ya. Di antara kesempatan yang Allah berikan juga kita sedang melaksanakan kewajiban daripada perintah agama, yaitu menimba ilmu agama. Sebagaimana perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Ya, menuntut ilmu, mengaji, menghadiri majelis taklim merupakan kewajiban yang pada setiap umat Islam. Maka kita yang menghadiri pengajian saat ini, yang sedang menimba ilmu saat ini, hakikatnya kita sedang menjalankan perintah Allah dan perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kita, hadirnya kita, duduknya kita, mendengarkan diri kita tentang ilmu yang disampaikan dalam pengajian, mudah-mudahan semua dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, apabila seseorang melangkah kakinya dari rumah ke majelis ilmu, baik dekat maupun jauh, hakikatnya
kalau dia menghadirinya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia itu berjalan dari rumah ke majelis ilmu bukan lagi di atas bumi, bukan lagi di atas tanah, bukan lagi di atas hamparan-hamparan biasa, tapi hakikatnya orang yang melangkahkan kakinya dari rumahnya ke majelis ilmu, dia adalah orang yang sedang berada di atas sayapnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu. Ya. Orang yang melangkahkan kakinya dari rumah ke majelis ilmu mengharap ridha Allah, maka dia sedang berjalan di atas sayapnya malaikat-malaikat Allah. Ini satu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang rajin menghadiri majelis ilmu, sehingga malaikat pun menjadi pembantunya. Malaikat pun selalu menjadi pelayannya. Kemanapun dia melangkah menuju tempat-tempat majelis ilmu mengharap ridha Allah, maka malaikat menjadi pelayannya, siap membawa dirinya, siap menjadikan hamparan orang tersebut untuk bisa sampai ke majelis ilmu. Sebab kata Rasulullah SAW dikatakan, likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al-ilmu. Kata Nabi, segala sesuatu punya jalan. Ya, segala sesuatu punya jalan. Kita dari sini pengen ke Jatinegara, tahu jalannya gitu. Ya, pengen ke Cengkareng, tahu jalannya. Tiap sesuatu ada jalannya. Ya, menuju sesuatu pasti ada jalannya. Itu kata Nabi. Dan menuju ke surga tidak ada jalan kecuali dengan ilmu. Nah, ini alhamdulillah kita sedang mencari jalan untuk diri kita menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghadiri majelis ilmu. Sebab ini ucapan Nabi juga, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju ke tempat-tempat ilmu, maka Allah akan memudahkan dirinya untuk melangkahkan kakinya menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan menghadiri majelis ilmu baik dekat maupun jauh, insyaallah dicatat sebagai orang yang sedang melangkahkan kakinya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka-mereka yang melangkahkan kakinya dari rumah ke majelis ilmu, Allah jadikan semua ikan-ikan di lautan dimanapun ikan berada akan selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah untuk mereka yang sedang melangkahkan kakinya menuju ke majelis ilmu. Bayangin, semua ikan. Ya, kita nggak tahu jumlah ikan berapa. Dikatakan bahwa ada satu ekor ikan yang sekali bertelur itu miliaran telurnya. Itu satu ekor ikan, miliaran telurnya. Bagaimana dengan ya puluhan ikan, ratusan ikan, bahkan ribuan ikan. Satu ikan bisa mengeluarkan telur miliar telur. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan semua hitanul bahri, semua ikan yang ada di lautan selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah untuk mereka-mereka yang melangkahkan kakinya menuju ke majelis-majelis ilmu. Inilah. Jadi ini sesuatu yang menjadi motivasi buat kita agar kita ini hidup yang makin hari makin semangat dalam menghadiri pengajian, makin hari makin semangat berjuang untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebab inilah yang menjadi amal soleh buat kita, saudara. Ya. Dikatakan juga dalam hadis yang lainnya, ma min yaumin illa wa fihi nazala min khamsun minal malaikah. Ya, ma min yaumin illa wa fihi nazala khamsun minal malaikah. Kata Nabi, tidak ada satu hari yang lewat dalam kehidupan manusia melainkan di hari tersebut Allah turunkan 5 malaikat. Walaupun malaikat tiap hari turun, tiap waktu turun, tapi ada 5 malaikat yang Allah tugaskan khusus
buat mereka ini di 5 tempat. Ya, ada yang turun di Mekah, ada malaikat yang turun di Madinah tiap hari itu Pak. Ya, ada yang turun di Masjidil Aqsa, ada yang turun di pemakaman muslimin, maqabiril muslimin, maqabir pemakaman muslimin. Bahasa Arabnya itu maqabir. Orang kita bilangnya kober. Ya, maqabir itu bahasa Arab, diartikan kober, kuburan-kuburan. Ya, itu bahasa Arab. Ada juga yang terakhir Allah tugaskan di pasar-pasar muslimin. Jadi ada 5 tempat. Ada di Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa, pemakaman muslimin, dan pasar-pasar orang muslim. Wa amal malakul ladzi yanzilu fi Makkah. Adapun malaikat yang turun di kota Mekah, fayunadi, selalu berseru kepada umat manusia di alam semesta. Apa kata malaikat yang turun di kota Mekah? Man taraka fardhan min furudillah harramallahu alaihil jannah. Kata malaikat, ya, barang siapa yang meninggalkan satu kewajiban dari perintah-perintah Allah, maka haram baginya masuk ke dalam surga. Itu malaikat yang ngedoain tuh, yang turun di kota Mekah tiap hari, setiap saat selalu berkumandang, selalu menyeru umat manusia agar menghindari daripada larangan Allah dan menjalankan perintah Allah. Orang yang meninggalkan satu perintah dengan sengaja, maka haram baginya masuk ke dalam surga. Di antara perintah Allah adalah kita wajib menyembah Allah. Sampai kapanpun kita wajib menyembah Allah. Tidak boleh mempersekutukannya, tidak boleh membanding-bandingkannya, tidak boleh menyerupainya. La syarika lahu wa la misla lahu wa la syabiha lahu, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Terkadang juga banyak saudara-saudara kita yang mana mereka orang Islam, sholat rajin, ke mushola rajin, ngaji rajin, tapi masih percaya sama ramalan-ramalan, masih percaya sama omongan-omongan dukun, masih percaya sama omongan-omongan orang pintar. Apalagi sekarang sedang tenar-tenarnya ramalan-ramalan. Mohon maaf, agak nyinggung siapa-siapa. Ini media yang seakan-akan ya terang-terangan ya memperlihatkan tukang-tukang ramal yang diyakini akan kebenarannya. Ya. Apalagi musim-musim bola Piala Dunia tuh, ya. Sampai gurita itu tukang ramalan. Ya kan? Orang lebih percaya, apalagi benar ramalannya udah makin percaya deh. Nah, sekarang kita kemarin tuh di Mandalika, ya kan? Tukang ramal perempuan dari Thailand. Ya, yang bisa apa itu? Ngeberhentiin hujan, ya. Nah, sekarang juga sedang mencari daripada anak gubernur yang hilang di Swiss pakai ramalan dia. Ini kan makin menjadi fitnah, ya. Apalagi ramalan itu benar, oh kita makin percaya itu ramalan. Nah ini yang kita khawatirkan. Ya kita sholat, puasa, tapi masih percaya sama ramalan-ramalan. Ini sama juga kita mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa disadari kita lebih percaya kepada ramalan manusia. Padahal belum tentu, ya. Nah, ini jadi kita banyak-banyak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetap menjaga keyakinan kita. Jangan sampai berubah keyakinan kita. Kita tetap kita jadikan Allah sebagai Tuhan kita segala-galanya. Tidak boleh kita banding-bandingkan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Gitu ya. Kemudian yang kedua, wa amal malakul ladzi yanzilu bil Madinah fa yunadi. Adapun malaikat yang turun di kota Madinah selalu berseru-seru. Apa seruan malaikat yang ada di kota Madinah? Fayaqul, mereka berkata, man taraka sunnatan min sunnani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haramallahu alaihi syafa'atahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang meninggalkan satu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka haram baginya mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Di antara syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ini yaitu menimba ilmu. Nabi jelas tadi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam. Dan ada juga hal-hal yang terjadi ya, namun tanpa disadari dia sudah masuk dalam perangkap setan. Padahal dia melakukan kebaikan, tapi dia karena nggak ngerti ilmunya, dia masuk dalam perangkap setan. Itu apa? Berapa banyak di beberapa masjid, ya kita nggak sebutkan masjidnya, tapi sering terjadi faktanya. Ya. Mereka ketika azan maghrib, datang lebih awal. Itu azan langsung bergegas meninggalkan rumah menuju ke masjid. Untuk apa? Melaksanakan sholat berjamaah. Ketika ditanya kenapa anda begitu azan langsung ke masjid, saya kan sedang ngamalin perintah Nabi. Kata Nabi, afdal amal as-shalat fi awal waqtiha. Perbuatan yang paling afdal adalah sholat di awal waktu. Maka setiap saya dengar azan, saya langsung segera ke masjid. Gitu. Nah, itu kan berarti kan dia sedang melaksanakan amalan yang afdal, amalan yang utama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Betul, afdal, tapi tidak sampai ke derajat yang wajib, hanya afdal doang. Sehingga orang yang melaksanakan sholat di awal waktu, dia dapat keafdalan, dapat keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya orang yang nggak sempat melaksanakan sholat di awal waktu, dia tetap menggugurkan kewajibannya, karena sifatnya hanya afdal, hanya utama, tapi nggak sampai pada derajat yang wajib. Nah, ini orang ketika dia nyampe ke masjid, sholat berjamaah di awal waktu, selesai sholat, dia tahu di masjid itu ada pengajian habis maghrib, ya, ada pengajian, ada majelis taklim habis sholat maghrib, yang selesainya sampai isya, kayak model kita begini. Selesai maghrib kita ngaji, azan isya kita selesai. Saudara paham yang penting gurunya paham, ya. Dia tahu tuh ada pengajian habis maghrib. Begitu selesai maghrib dia pulang ke rumah. Ya, meninggalkan pengajian. Kagak mau nimbrung, kagak mau ngikut pengajian, dia pulang ke rumah. Begitu azan isya, tuh orang datang lagi untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Nah, ini yang saya katakan, dia mencari sesuatu yang afdal, tetapi meninggalkan kewajiban. Dia rela datang ke masjid di awal waktu melaksanakan sholat berjamaah karena merasa kepengen mencari yang afdal, tapi dia tanpa disadari meninggalkan kewajiban yang jelas-jelas Allah dan Rasulnya perintahkan, yaitu menimba ilmu agama. Secara logika, bagaimana mungkin sholat berjamaah dia bisa diterima oleh Allah kalau dilakukan tanpa ilmu? Ya, dia hanya mengejar afdalnya doang. Belum tentu dia ngerti cara-cara berwudu yang benar. Kali aja dia wudunya buru-buru di rumah. Biar apa? Biar dapat pahala awal waktu. Dia nggak bisa menyempurnakan wudunya. Gimana cara membasuh muka yang benar, cara membasuh tangan yang benar, gimana cara doa-doanya, gimana cara adab-adabnya dan sebagainya. Itu baru wudu doang. Kalau dia nggak pernah belajar ilmu wudu, hanya sekedar dengar doang, ngeliat doang, nggak pernah belajar, nggak pernah duduk, nggak pernah hadir majelis taklim, bagaimana mungkin wudunya bisa benar? Kalau wudunya nggak benar, tentu sholatnya pun nggak akan benar. Nabi mengatakan, la yaqbalullahu sholatal abdi, ya, khairul mutawaddi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan pernah menerima sholat seorang hamba yang tidak sempurna wudunya. Gimana mungkin Allah akan menerima sholatnya dia kalau dia nggak bisa mengerti daripada ilmu wudu? Dari mana tahu ilmu wudu? Ya dari ilmu, dari pengajian, dari taklim, dari majelis taklim dan sebagainya. Nah, ini ya benar-benar yang saya katakan,
dia sudah masuk dalam perangkap syaitan. Merasa mengerjakan sesuatu yang afdal tapi lupa menjalankan kewajiban, yaitu menimba ilmu agama. Nah ini, jadi kata Nabi, setiap malaikat yang turun di kota Madinah setiap harinya berkata seperti itu. Man taraka sunnatan min sunani Rasulillah harramallahu alaihi syafa'atahu yaumal qiyamah. Orang yang meninggalkan syariat Nabi, maka haram baginya mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqal malakul ladzi yanzilu fil aqsa. Adapun malaikat yang turun di Masjidil Aqsa, fayaqul man akala malan haraman la yaqbalullah sarfan wala adla. Kata malaikat, barang siapa yang memakan makanan yang jelas-jelas haram, maka Allah tidak akan menerima ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya. Ini lagi-lagi ujian kita di akhir zaman begini, Pak. Mohon maaf, orang tua kita dulu, guru-guru ngaji kita dulu, ulama kita dulu udah jelas mengharamkan yang namanya makan kepiting. Beda antara kepiting sama rajungan. Kalau rajungan jelas halal. Kenapa? Karena hidup hanya di satu alam, di air. Rajungan nggak bertahan lama, hidup di darat. Nah, karena dia hidup hanya di air, maka halal dagingnya. Tapi kalau kepiting bisa di dua alam, di air bisa lama, di darat juga bisa. Tetapi yang terjadi apa? Berapa banyak sekarang makanan-makanan seafood jual kepiting? Ya, jangan ikut-ikutan gitu ya. Siapapun yang makan kepiting di televisi, di media, mau dia ustaz ya, mau dia selebriti ya, mau dia tokoh ya, selama yang dimakannya kepiting yang sudah diajarkan oleh guru kita, ulama kita, orang tua kita, kepiting itu haram karena hidup di dua alam. Tapi karena kita ya begitu, sudah jadi fitnah. Itu aja makan tak apa-apa, disiarin lagi, dipamerin lagi, ditontonin lagi, ya. Jadi sesuatu yang menyesatkan buat kita sudah. Jangan coba-coba deh. Sehingga kita penasaran, tapi benar kepiting boleh. Coba-coba deh, mau merasain dagingnya sekali aja. Oh, jangan coba-coba. Kalau memang itu dikatakan haram, masuk ke dalam perut kita, mendarah daging dalam tubuh kita, sampai kapanpun ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang wajib maupun yang sunnah. Nauzubillah ini kita khawatirkan kalau sudah masuk barang yang haram. Banyak yang bertanya ketika saya menjelaskan seperti ini, Pak Ustaz, mohon maaf, kira-kira adakah kesempatan orang bertaubat padahal itu orang ya apapun yang masuk ke dalam perutnya jelas-jelas dari yang haram. Contohnya wanita penzina, wanita penzina, dia jelas tuh dapat hartanya dari hasil zinahnya, jelas banget karena dia nggak punya usaha lain selain kegiatan gituan, ya. Bertahun-tahun jadi wanita penzina, harta yang dimiliki, yang dimakan semua bersumber dari yang haram. Apakah dia bisa punya kesempatan untuk bertaubat? Apakah Allah mau menerima taubatnya? Apakah ada kesempatan untuk bisa merubah dirinya? Jawabannya tentu masih ada kesempatan selagi dia masih hidup. Asalkan dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa yang dia lakukan hanya antara dirinya dengan Allah. Wanita penzina, ya dia nggak punya urusan sama manusia. Urusan dia padahal ketika dia menyadari perbuatannya, menyesali perbuatannya, ingin insya meninggalkan daripada kehidupannya seperti itu, dia kepengen kembali pada sebenar-benarnya taubat dengan izin Allah. Mudah bagi Allah untuk mengampunkan, menerima taubat wanita penzina. Berapa banyak juga dalam sejarah ada sosok wanita yang soleha luar biasa, padahal dahulu kehidupannya sebagai wanita penzina. Berapa banyak juga sosok
ulama besar, padahal dahulu kehidupannya sebagai perampok, pembunuh dan sebagainya. Inilah yang keunikan kehidupan dunia. Sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan oleh siapapun manusia, ketika dia kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan menerima taubatnya. Beda dengan makanan yang haram tadi. Makanan yang haram, walaupun dia taubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, tetap masih punya pengaruh, saudara. Masih punya pengaruh pada tubuhnya, sehingga masih terasa berat untuk berbuat ibadah, masih terasa malas untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena efek daripada makanan haram yang sudah masuk ke dalam tubuhnya ini sangat punya pengaruh besar terhadap kegiatan kebaikannya. Karena kata Nabi, man akala haram asad jawarihu sya'at am abad. Barang siapa yang memakan makanan haram, maka mau tidak mau dia punya tubuh akan selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau dia tidak taubat, selamanya dia bermaksiat kepada Allah. Tapi ketika dia taubat, walaupun taubat dari masuk Allah, masih ada efek daripada makanan haram. Makanya ya, semaksimal mungkin, sebisa mungkin jauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai masuk ke dalam tubuh kita. Jadi sekarang banyak restoran-restoran yang agak jelas, ya, restoran dari luar negeri, dari Jepang, dari Korea, dari Cina, kita nggak tahu, ya. Nah, jangan coba-coba deh, walaupun kita punya duit, terkadang kita kan suka begitu, penasaran, gengsi. Ya pengen ngerasain lah walaupun cuma sekali. Itu kita nggak tahu. Ya, ada juga bos, ya, dia sering melakukan meeting di beberapa tempat, terutama di Bali. Nah, ini bos sebelum pergi ke Bali, dia dapat pesan dari bininya. Kata bininya, Pak, nanti kalau Papa rapat di Bali berhari-hari, ingat Pak, hati-hati makanan di sana. Ya, pokoknya kalau Papa masuk ke restoran tanya minyaknya minyak apa. Kalau minyak babi jangan mau, ya nggak boleh, jangan sampai masuk yang haram. Iya, udah. Yang diingat sama suami itu cuma minyak Pak, minyak babi. Betul, dia praktekkan omongan bininya. Nah, dia sampai ke Bali, dia lapar, mampir ke restoran. Tanya, Pak, mohon maaf, ini apa dagingnya? Daging sapi Tuhan. Oh gitu, minyaknya? Minyak babi, wah nggak jadi deh. Di jalan ke restoran yang lainnya, ya. Tanya lagi, Pak, ini apa nih? Dagingnya? Daging ayam Tuhan. Minyaknya? Minyak babi, wah nggak jadi deh. Bisa lagi dia. Padahal berarti lagi lah, apa? Sampai ke satu restoran, dia tanya, Pak, ini apa nih? Dagingnya? Daging babi Tuhan. Minyaknya? Minyak goreng biasa. Nah ini yang saya mau nih. Karena kan dia kan sebenarnya begitu, babinya dia nggak tahu. Daging babi minyak goreng dimakan sama dia, ya. Nah, kemudian yang keempat, ya, wa ammal malakul ladzi yanzilu fi maqabiril muslimin. Adapun malaikat yang turun di pemakaman muslimin setiap hari. Mereka malaikat ini selalu bertanya kepada ahli kubur, kepada penduduk kuburan. Ya ahlal kubur, ma taqbitun li ahya'il muslimin. Ya, wahai ahli kubur, apa yang kalian irikan kepada mereka-mereka yang masih hidup dari kalangan muslimin? Ya. Kata penduduk ahli kubur, mereka mengatakan, nahnu la naqbitu min umurihim ad-dunya. Kami ahli kubur nggak pernah ngiri itu sama orang yang masih hidup dalam urusan dunia mereka. Kami nggak pernah ngiri. Mereka makin kaya, mereka makin sukses, mereka makin jaya, makin dihormati, makin disanjung-sanjung. Kami nggak pernah iri kepada urusan mereka, urusan dunia. Walakin naqbitu min umurihim al-akhirah. Yang kami iri kepada orang yang masih hidup dalam urusan akhirat. Ya. Nah, ini yang mereka irikan, Pak. Jadi kalau sekarang kita ngaji, ya hakikatnya nih orang yang di kuburan ngiri sama kita.
Ngiri, kenapa? Karena mereka nggak bisa ngaji lagi udah. Ya, kalau kita rajin sholat, mereka ngiri karena mereka nggak bisa sholat lagi. Apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang masih hidup membuat ahli kubur ngiri sama mereka-mereka yang masih bisa ibadah di masa hidup mereka. Ngiri mereka ini adalah penyesalan seumur hidup. Mereka nggak bisa lagi. Ya Allah, dulu lagi hidup di dunia, saya nggak pernah sholat. Melihat orang yang masih hidup rajin sholat, saya ngiri banget, pengen kayak dia. Tapi kalau sudah terlanjur, udah nggak bisa ngapain lagi. Nah, jadi ini pelajaran buat kita. Jangan sampai nanti di alam kubur kita masing-masing kita nyesel yang luar biasa. Lagi hidup nggak pernah mau sholat, lagi sehat nggak pernah ngaji, lagi dapat kesempatan kemudahan nggak pernah berbuat kebaikan. Selalu ngiri sama orang, selalu sombong sama orang, selalu jahatin orang, selalu zalimin dirinya sendiri, jauh daripada rahmat Allah. Begitu jalan kubur dia nyesel. Inilah yang disesali oleh penduduk ahli kubur. Ini lagi-lagi malaikat yang berdialog dengan mereka. Dan ini disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW. Ya, penyampaiannya langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa amal malakul ladzi yanzilu fi aswaqil muslimin. Adapun mereka malaikat yang setiap hari turun di pasar-pasar orang muslim. Fayaqulun, mereka berkata, mahlan mahlan, inna lillahi al-awaqib waz-zawajir. Kata malaikat, wahai penduduk pasar, hati-hati kalian. Ya, jangan sampai kalian berbuat kecurangan, jangan sampai kalian berbuat kezaliman, jangan sampai kalian mengambil hak yang bukan milik kalian. Ketahuilah, sungguhnya Allah punya aturan dan punya ancaman. Nah, ini diingatkan tuh antara pembeli dengan penjual. Berapa banyak mereka yang melakukan kecurangan dalam transaksi. Ya, dibilang bagus ternyata nggak bagus, dibilang baru ternyata lama. Ya, dibilang impor ternyata barang biasa dan sebagainya. Nah, ini banyak hal-hal yang terkadang terjadi tanpa disadari karena meraih keuntungan yang besar tapi dengan cara menipu orang. Jadi itulah 5 malaikat yang Allah tugaskan setiap harinya dia lipat berkat. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita agar kita makin semangat dalam mengaji, dalam menimba ilmu, dan yang paling terpenting setiap kita sudah melakukan satu kebaikan, selalu kita niatkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Contoh tadi kita salat maghrib berjamaah, dibiasakan. Habis salat maghrib buru-buru, ya Allah saya pengen salat isya. Gitu. Saya pengen salat isya, walaupun baru selesai salat maghrib, itu sudah Allah tulis Pak, pahala salat isya, walaupun kita belum salat isya. Ya gitu, itu rahmat Allah begitu tuh. Saking besarnya dengan niat kebaikan untuk melakukan kebaikan yang berikutnya. Kenapa? Khawatir ketika dari maghrib ke isya kita sudah niat pengen salat isya, tiba-tiba umur kagak nyampe. Ya kan? Umur kagak nyampe. Meninggal dunia tapi dia sudah dapat pahala sholat isya walaupun dia belum sempat sholat isya. Tiap kita melakukan kebaikan, habis isya nanti nih niatin, ya Allah besok saya pengen sholat subuh. Kita terus walaupun belum nyampe sholat subuh, begitu tidur ternyata besok gak bangun-bangun lagi. Banyak begitu kan? Ya. Nah, walaupun seperti itu dia tetap dapat pahala sholat subuh karena sudah dia niatkan dari awal. Dan seterusnya. Ya. Jadi dibiasakan. Kayak sekarang kita ngaji, ya Allah, saya niat minggu depan mau ngaji lagi. Mau ngaji lagi. Udah, ditulis pahala tuh, kan seminggu tuh. Ya, seminggu ke depan. Datang gurunya, ngaji, ditulis pahala ngaji. Jadi gak ada yang sia-sia kebaikan apapun yang diniatkan walaupun dia belum melakukan. Kata Nabi, niyatul mu'min khairun min amali. Niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kemudahan, diberikan hidayah, diberikan bimbingan, diberikan keselamatan, diberikan keberkahan dalam urusan dunia dan akhirat kita yang mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyah ila hamdan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.